Salah satu indikator majunya suatu bangsa ditentukan oleh kemandirian secara ekonomi. Kemapanan sektor ekonomi menjadi pilar utama untuk membawa kesejahteraan masyarakat. Indonesia yang digadang-gadang akan menjadi kekuatan baru ekonomi dunia terus berlari mengejar ketertinggalan. Gencar dan kebut membangun infrastruktur, menggenjot peningkatan ekspor impor, juga membuka keran investasi untuk lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dari semua aktivitas ekonomi itu, bidang logistik memainkan peran sangat penting. Lalu, bagaimana sesungguhnya posisi bidang logistik dalam seluruh proses pertumbuhan ekonomi itu? Bagaimana pula kemampuan infrastruktur logistik dalam mendukung serta menjawab target ekonomi nasional tersebut? Apa pula inovasi yang dikembangkan sektor logistik dalam menunjang kinerja serta meningkatkan investasi? Sahabat logistik seluruh Indonesia, hari ini kita meluncurkan podcast yang menjadi channel resmi dari Kadin Indonesia. Podcast ini menjadi rumah besar logistik nasional yang tentu di dalamnya akan kita bahas isu-isu strategis, gagasan-gagasan strategis, dan juga solusi-solusi yang strategis. Dan tentu akan diisi oleh narasumber yang luar biasa dan juga mempunyai kompetensi yang akan memberikan nilai tambah bagi sahabat-sahabat logistik di seluruh Indonesia. Saya, Akbar Johan, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, akan terus menemani sahabat logistik sehingga Kadin Channel ini akan memberikan peluang, potensi-potensi yang bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hari ini kita akan membahas bagaimana National Logistic Ecosystem, bagaimana mempertemukan seluruh stakeholder logistik nasional sehingga mampu memberikan opportunity yang baru. Bagaimana cuan logistik di tahun politik. Dan kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama saya perkenalkan Pak Yuki Nugrahawan Hanafi yang merupakan PLH Ketua Umum Kadin sekaligus sebagai mantan Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Kang Yuki, apa kabar? Baik, selamat sore. Terima kasih Kang Yuki sudah sehat. Alhamdulillah, Kang Yuki sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Makasih. Tentu ini menjadi komitmen bagi ekosistem logistik nasional dan memberikan semangat ya kepada kami semuanya. Dan juga narasumber yang kedua tentunya tidak kalah luar biasanya. Sekretaris Jenderal ABUPI atau Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, Ibu Liana. Apa kabar Bu Liana? Alhamdulillah Saya baik. harus menyapanya dulu. Ya, alhamdulillah baik Pak. Terima kasih. Sahabat logistik setanah air, tentu episode pertama ini menjadi episode yang sangat istimewa. Bagaimana dukungan Ketua Umum Kadin Indonesia memberikan opportunity, memberikan kesempatan sehingga podcast ini bisa kita selenggarakan. Pak Yuki, saya panggil Kang Yuki aja ya, supaya bisa lebih. Kenapa kita ini menjadi serius hari ini? Itu dia, Kang. Ya, siap. Ada data dari Kemenko Perekonomian, ya di 2023 ini menyatakan bahwa ada penurunan surplus neraca perdagangan dibanding tahun sebelumnya yang cukup signifikan, jumlahnya kurang lebih 30%. Bahkan juga impor turun 6,6% dan ekspor juga turun
menjadi 11%. Kalau dari sudut pandang pengusaha yang diwakili oleh Kadin tentunya, apakah di tahun politik ini di 2024 masih besar optimisme untuk bisa menaikkan surplus neraca perdagangan tadi? Gimana Kang menurut Kang Iki? Ya, ada dua hal ya. Jadi yang pertama kalau saya lihat penurunan neraca perdagangan, apakah itu ekspor maupun impor, secara year on year ya, tetapi dari sisi angka sebetulnya masih positif, itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ini tidak ada hubungannya secara langsung dengan kegiatan politik yang hari ini akan berlangsung di Indonesia, atau sebetulnya prosesnya sudah dimulai dari tahun lalu. Ya, ini lebih berkaitan dengan situasi geopolitik yang terjadi di luar Indonesia. Kita tahu terjadi perang di Eropa ya, antara Ukraina dan Rusia. Itu belum selesai, terus ada ke Palestina. Bahkan terakhir ini kita melihat juga di Laut Merah. Nah, itu kejadian. Di satu sisi banyak negara di Eropa dan salah satu tujuan negara ekspor kita, Cina, mengalami perlambatan ekonomi. Nah, itu lebih poinnya di sana. Ya. Nah, kalau berkaitan di Indonesia, rasa optimisme tahun ini kita masih memberikan asumsi ya, karena Kadin selalu optimis tapi juga realistis bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini masih bisa mencapai antara 5,1-5,2%. Artinya kita masih tumbuh. Nah, pertumbuhan ekonomi itu ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah daya beli masyarakat, yang kedua adalah government spending ya, atau proyek-proyek yang melalui APBN maupun APBD, dan terakhir adalah investasi. Nah, investasi kalau kita kaitkan tahun lalu itu mencapai angka sesuai target yang diharapkan oleh pemerintah. Kurang lebih angkanya 1.418 triliun. Ya, artinya ini kalau dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi kita di kisaran 33%. Selebihnya adalah belanja pemerintah dan daya beli masyarakat. Seperti itu. Kan beberapa hari lalu ya, beberapa menteri bahkan Menko beserta Gubernur BI merayakan atau memberikan pengumuman tentang bagaimana perekonomian Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Bagaimana inflasi di dunia, Indonesia dapat memanagenya. Apakah ini juga terjadi relevansi seperti yang Kang Yuki sampaikan tadi? Yes, kita bersyukur ya, sebetulnya kalau kita lihat apa yang terjadi geopolitik, terjadi pelemahan ekonomi di dunia ya, sebetulnya tanpa COVID pun telah akan terjadi penurunan. Hanya masalahnya dipercepat dengan terjadinya COVID. Nah, sekarang kita bicara pasca COVID. Nah, pasca COVID ini kalau lihat indikator semua tadi, memang Indonesia mempunyai posisi yang lebih baik dibandingkan negara lain. Ya, kita melihat Cina akan masih mengalami penurunan di tahun ini. Ya, kita lihat Amerika, Eropa juga akan masih mengalami penurunan. Nah, pertanyaannya kenapa kita bisa optimis gitu ya, dengan kepercayaan yang dimiliki Indonesia saat ini dan berbagai macam dasar perhitungan, tentunya kita masih bisa mengasumsikan bahwa Indonesia tahun ini masih bisa tumbuh di atas 5%. Salah satunya ya, pada bulan Februari ini kita akan masuk di apa yang kita sebut dengan Chinese New Year. Itu juga memberikan gerakan. Yang kedua, pesta demokrasi ini tentunya ini juga akan berdampak. Ada belanja di bawah ya, dan kita harapkan pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar ya, damai dan menghasilkan pemimpin yang jujur dan adil. Nah, kita harapkan tentunya proses ini akan baik dan ini akan mendorong juga kepercayaan terhadap Indonesia dan pada akhirnya pada pertumbuhan ekonomi kita. Seperti itu. Saya beralih ke Bu Liana. Bahwa kita tahu sebagai negara maritim,
infrastruktur kepelabuhanan beserta konektivitasnya menjadi hal yang sangat strategis. Bagaimana ABUPI bisa menyikapinya dengan situasi sampai tahun ini dan bagaimana prospek ke depannya mengenai infrastruktur kepelabuhanan yang baik pemerintah akan inisiasi untuk membangun maupun dari private sector, khususnya teman-teman di ABUPI. Ya, terima kasih. Kalau kita ketahui, total pelabuhan yang ada di Indonesia sekarang ini ada 3.000 pelabuhan. 3.000 pelabuhan, sekarang ini ada di 39 provinsi, di 500 kota kabupaten. Dan pemerintah sendiri ini memiliki sekitar 639 pelabuhan, baik di kabupaten maupun di kota. Dan tidak kalah pentingnya bahwa di setiap provinsi, di kota-kota besar, ini sudah memiliki pelabuhan-pelabuhan utama dan pelabuhan hub internasional. Dan ini adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia ya, yang akan kita tuju di tahun 2024, insya Allah kita bisa mencapai. Dan saya melihat di sini cukup banyak pelabuhan yang telah menopang komoditi-komoditi Indonesia untuk kita ekspor maupun import dari luar dan dalam negeri. Jadi sejauh ini pemerintah tidak berhenti untuk membangun fasilitas-fasilitas di setiap kota dan kabupaten. Ya. Oke, Bu Liana, Ya. Pemerintah sangat masif tentunya membangun. Ya. Apakah kue pembangunan infrastruktur pelabuhan ini juga dirasakan oleh anggota dari ABUPI sendiri? Karena Kang, ABUPI ini sebagai pemilik pelabuhan-pelabuhan swasta yang jumlahnya tadi juga tidak kecil. Sehingga tentu kue ekonomi pembangunan infrastruktur pelabuhan ini selayaknya bisa dinikmati oleh private sector. Silakan Bu Liana. Iya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 ya, pelayaran, ini bahwa pemerintah ini mendukung sektor badan usaha pelabuhan swasta. Jadi tidak hanya BUMN, tetapi swasta pun didukung. Kami sudah beberapa anggota kami melakukan konsesi, salah satunya adalah Patimban, ya ini juga adalah kolaborasi antara swasta dan Pelindo juga ikut di sini di dalamnya. Siapa pemilik Patimban, Bu Liana, saat ini? Ya, kebetulan dari grup Indika, ya, dan sekarang juga sedang didukung oleh pemerintah untuk menyiapkan kawasan industri di sana. Jadi sebagai opsi Ya. daripada pelabuhan yang ada di Tanjung Priok. Betul, Ya, betul artinya sekali. kongesti yang kemungkinan bisa terjadi di Tanjung Priok Ya. akan ada layanan yang berasal dari Patimban. Iya, betul. Dan kebetulan anggota kami dari ABUPI sudah hampir 30 yang melakukan konsesi. Oke. Dan cukup banyak lagi anggota kami yang sudah melakukan kerjasama pemanfaatan dan melayani jasa-jasa kepelabuhan lainnya. Jadi terima kasih kepada pemerintah bahwa kami diberikan banyak kesempatan, tinggal hanya bagaimana pengusaha ini melihat peluang di sektor pelabuhan. Menarik, Bu Liana. Ya. Kang Yuki, tadi disampaikan justru terima kasih dari komunitas pemilik pelabuhan kepada pemerintah. Tentu ini relevansinya bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tadi Kang Yuki sampaikan prediksinya 5,2 sampai 5,5%. Apakah alokasi daripada pembangunan infrastruktur baik itu pelabuhan laut dan juga infrastruktur transportasi lainnya sudah sesuai dengan harapan kita sehingga konektivitas pelabuhan ini bisa tercapai yang ujungnya harapannya bagaimana biaya logistik ini bisa affordable. Ya, kalau saya lihat Pak Akbar ada beberapa hal ya. Kita kan masih menganut ship follow the trade. Ya. Ya, intinya kan di situ, Bu Liana ya. Ya. Jadi pelabuhan yang ada ini sudah baik, tapi kita juga harus melihatnya dari perspektif apa? Ya. Melihatnya dari perspektif bahwa
tujuan membangun pelabuhan itu ibarat rumah adalah pagar depan, ya, pagar depan di mana bongkar muat itu akan terjadi di pelabuhan. Jadi kita harus lihat pelabuhannya. Yang kedua adalah proses dari sisi daratnya maupun dari sisi lautnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita juga bersyukur melihat data-data investasi yang tadi depan saya sampaikan. Itu kalau kita lihat di Jawa dan di luar Jawa. Ya, Java sentris ya. Ya, dan ini kan telah melakukan penyebaran. Bahkan di luar Jawa itu lebih tinggi dibandingkan di Jawa sendiri. Ya, persis angkanya kalau di luar Jawa itu ada 730 triliun dan di Jawa itu 688 triliun. Berarti ada penyebaran. Walaupun secara angka pasti ini membutuhkan satu proses. Dan kita juga harus sadar, kalau kita bicara ekspor, jenis apakah itu mempergunakan kontainer atau non kontainer, ya. Jadi membangun itu kan harus dipergunakan dan dapat dijadikan secara optimalisasinya terjadi. Nah, sebuah pergerakan industri itu akan memberikan dorongan terhadap apa? Adanya pergerakan barang, pergerakan orang, pastinya uang ke sana, gitu ya. Jadi optimalisasi itu bisa diukur, bisa dilihat daripada masing-masing kemampuan pelabuhan yang jumlahnya tadi lebih dari 3.000. Ya kan ini banyak jenis pelabuhan. Ya kan ada yang bersifatnya BUP, ada yang sifatnya terminal khusus dan terminal ya untuk kepentingan sendiri. Atau kepentingan sendiri gitu ya. Nah, ini kita harus lihat betul gitu Mbak ya. Jadi bagaimana memberikan satu dampak efisien tapi juga memberikan efektivitas terhadap alur daripada pelayaran itu sendiri. Karena menurut saya kalau kita bicara di Jawa ya, itu relatif kita bisa berkompetisi dibandingkan beberapa negara ASEAN lain. Numbersnya tuh nggak terlalu jauh. Tapi kalau kita bicara di luar Jawa, ya kan, ataukah kita bicara Indonesia Timur, pasti biayanya masih mahal. Nah, dengan harapannya ada penggeseran investasi keluar Jawa, kita harapkan ini akan bisa menurunkan biaya logistik kita. Yang tadinya hanya harus membayar satu kali jalan menanggung bolak-balik, sekarang satu. Tetapi kita juga harus bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Karena ada beberapa industri investasi yang diluarkan Jawa itu di remote area. Jadi mereka punya pelabuhan sendiri, mereka punya aktivitas sendiri, mereka melakukan import dan ekspornya dari pelabuhannya sendiri. Ya, termasuk juga domestik. Jadi ini harus menyesuaikan. Ya, diperlukan satu perencanaan besar ya dari waktu ke waktu. Kalau kita membangun kota itu kan ada RUTR-nya, rencana umum tata ruangnya. Sudah waktunya menurut saya maritim pun sebagai sebuah negara besar maritim mempunyai perencanaan yang besar. Ya, setuju, sepakat Kang Yuki. Balik lagi ke Bu Liana, ya. Mana yang lebih prioritas ya Bu Liana? Kuantiti daripada pelabuhan yang tadi disampaikan hampir 3.000 dibanding dengan kualitas standarisasi pelabuhan yang ada. Kita tahu baru 110 pelabuhan umum yang dikelola oleh BUMN kita yaitu Pelindo. Sisanya masih sangat tidak seimbang bagaimana standar-standar pelabuhan yang ada. Nah, bagaimana persepsi daripada teman-teman ABUPI melihat potensi ekonominya yang ada dari infrastruktur kepelabuhanan? Iya, Pak Akbar. Jadi memang di wilayah utama itu dikelola oleh BUMN yaitu Pelindo, dan ada wilayah kedua ya itu ada beberapa jenis pelabuhan yaitu pelabuhan TUKS yaitu pelabuhan terminal untuk kepentingan sendiri, di mana ini diperuntukkan untuk komoditi-komoditi seperti batu bara, nikel, silika, batu dan lain sebagainya, kelapa sawit, mereka menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri. Totalnya itu ada 1.890 pelabuhan. Ya.
Dan ada lagi ditambah pelabuhan untuk pelabuhan yang dikelola non komersial oleh Kementerian Perhubungan, yaitu KSOP dan KUPP. Itu tadi saya sampaikan 639. Jadi memang secara kuantiti pelabuhan kita cukup banyak ya, tetapi secara capacity dan capability memang perlu peningkatan ya, peningkatan dalam hal ini standarisasi pelabuhan ya, itu penting sekali. Dan yang kedua mengenai kompetensi sumber daya manusia ya, memang saat ini kami dari Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan, kami sangat fokus untuk pemberdayaan dan kompetensi kepada sumber daya manusia. Seperti apa, Bu Lena? Iya, yang kami konkretnya punya, untuk... Iya, kami kebetulan kami membentuk sebuah lembaga sertifikasi yaitu LSP Pelabuhan, dan kami didukung oleh ekspertis di pelabuhan, dan kami juga memberikan workshop atau public training ya, ada yang free ya, dan kami juga berharap dalam waktu dekat kami bisa memiliki politeknik pelabuhan bekerja sama dengan salah satu university, dan kami mengharapkan putra-putra daerah itu bisa sekolah di tempat ini agar pelabuhan yang ada di seluruh wilayah di Indonesia ini yang bekerja itu nanti putra-putra daerah. Iya, ini harapan kami. Menarik ya. Iya, karena jangan sampai posisi pelabuhan ada di Papua, tetapi SDM sumber dayanya asli dari kota lain seperti ini. Nah, ini yang kami harapkan kita bisa bersaing dari sumber daya manusia, dari teknologi dan dari equipment pelabuhan seperti ini. Ya, sekarang juga pemerintah benar-benar sangat perhatian kepada sumber daya manusia agar contoh Pak Akbar, TKBM yang ada di daerah-daerah itu benar-benar bersertifikat, ya, bersertifikat berkompetensi seperti itu. Dan ini juga sudah dilakukan semacam prakualifikasi apabila TKBM yang akan bekerja di suatu pelabuhan ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya memiliki kompetensi sertifikat. Ya. Menarik, Bu Liana. Kang, tentu apa yang disampaikan oleh Bu Liana khususnya bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang siap pakai ya, dan juga tetap mengedepankan kearifan lokal. Dari jumlah pelabuhan yang disampaikan tadi ribuan, jumlahnya hampir 3.000 pelabuhan. Bagaimana Kadin melihat potensi kapitalisasi daripada pelabuhan tersebut di luar daripada pelabuhan utama? Karena tanpa kapitalisasi tentunya output daripada pelatihan sumber daya manusia tidak akan bisa tertampung. Silakan, Kang. Ya, SDM itu kata kunci, ya, sangat penting. Yang kedua, kita mengetahui bahwa produktivitas tenaga kerja kita ini masih di bawah beberapa negara ASEAN yang lain. Contoh Malaysia, Thailand, bahkan juga Vietnam. Jadi kita memerlukan angka produktivitas itu kita naikkan, itu di industri. Saya yakin di industri yang berkaitan dengan logistik atau kepelabuhanan khususnya di sini juga masih di bawah. Ya. Nah, kita tahu rasio antara lulusan pendidikan di kita. Oleh karena itu, pemerintah di mana Kadin juga duduk sebagai steering committee di sertifikasi dan vokasi gitu ya. Bahkan kami ada wakil ketua umum yang menangani khusus di sertifikasi dan vokasi. Nah, ini salah satu tugasnya adalah mengupgrade para tenaga kerja kita untuk menjadi terampil. Nah, sekali lagi kalau mengenai dikaitkan dengan pelabuhan dan tenaga kerja, sebetulnya kan tidak ada yang unik daripada sebuah operasional kepelabuhanan itu. Ya, SOP-nya udah jelas, standar. Itu udah standar. Ya, ada yang berbasis juga internasional, mempunyai standar yang juga internasional dari sisi tenaga kerjanya maupun juga dari sisi operasional dari kepelabuhanan itu. Nah, oleh karena itu menurut saya setiap pelabuhan juga berbeda-beda uniknya di Indonesia. Tadi udah disampaikan jenis pelabuhannya, jumlah pelabuhannya seperti apa gitu. Justru yang saya menjadi concern sekarang ini bagaimana mengoptimalisasi daripada pelabuhannya itu sendiri.
Ya, gitu kan ya. setuju. Karena menurut saya kalau itu tidak terjadi gitu ya, ini banyak juga pelabuhan-pelabuhan yang misalnya di daerah gitu ya, yang dikelola oleh pemerintah misalnya itu tidak optimal. Ya. Ya, jadi ini perlu kolaborasi besar gitu Setuju. kan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya. Jangan meminta pelabuhan, meminta tol laut, tapi kalau sudah menang Ya. lupa gitu ya bagaimana mengoptimalisasi daripada pelabuhan-pelabuhan itu gitu loh. Setuju. Ya, jadi pada akhirnya juga Kementerian Perhubungan kita juga mengadakan dialog. Saya yakin teman-teman yang di ABUPI ya maupun yang punya pemerintah yang BUMN itu ASBUPI ya. Ya, itu saya yakin juga mereka berkomunikasi. Pasti. Jadi bukan jumlahnya pelabuhan, ya pelabuhan itu akan ikut Ya. kalau pergerakan ekonominya berjalan dengan baik. Setuju. Oleh karena itu ada yang bilang kan logistik itu salah satu urat nadi daripada ekonomi kita. Ya bahkan transportasi ya di mana dalamnya ada logistik, pergudangan dan telekomunikasi itu selalu menempati posisi urutan investasi 5 besar. Ya. Ya kan, karena penting nih, ya kan selalu ikut gitu loh. Nah, kembali lagi sekarang yang kita harus lihat bagaimana komitmen kita bersama, ya kan. Makanya kalau kota aja ada RUTR, mestinya setuju ya. Setuju sekali. Harusnya pelabuhan juga dibuat planning besarnya, gitu loh. Ya, so Kang, ini tidak lepas dari tata kelola. Ya, tata kelola ekosistem secara melibatkan seluruh stakeholder. Dengan masifnya pemerintah membangun infrastruktur, ya baik itu hard infrastruktur dan soft infrastruktur, tentu memberikan dampak yang positif. Atau masih banyakkah PR-PR dari pemerintah untuk mewujudkan konektivitas daripada pelabuhan laut maupun pelabuhan udara, ya, serta infrastruktur transportasi lainnya. Tapi kita lihat dulu pariwara berikutnya. Kita saksikan ke segmen berikutnya. Aduh ya, ini kenapa semua barangnya belum di packing? Aduh. Bunda, Ayah lagi bantu packing. Aduh, Ayah udah telepon truknya kan? Ya ampun Bunda, Ayah lupa lagi. Kalau raja pindah, mau pindah sekarang gak perlu repot, tinggal mau raja pindah. Raja pindah itu apa ya Pak? Raja Pindah itu, Ibu, jasa profesional yang menangani proses pindahan, rumah, kantor, apartemen, dan lain-lain. Servis kami, Bu, mulai dari pengepakan, pengangkutan, penurunan, transportasi, sampai dengan penataan kembali di lokasi tujuan. Selain itu, kami mempunyai gudang penyimpanan barang. Oh begitu. Mau pindah? Kalau Raja pindah aja. Moving Indonesia.